selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gasia Channel. Pada kali ini saya akan berbagi informasi, yaitu bagaimana sih cara budidaya ikan lele dengan media terpal. Kali ini saya dengan Bung Wahudin. Beliau adalah salah satu peternak ikan lele. Sudah hampir 3 tahun beliau menggeluti budidaya ikan lele. Bagaimana sih cara budidaya ikan lele agar menghasilkan lele yang berkualitas, lele yang banyak, dan tentunya juga nantinya akan menghasilkan ikan lele. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gerai Gasia, budidaya ikan lele banyak diminati oleh banyak orang. Di lain, harganya yang terjangkau oleh masyarakat, ikan lele juga banyak dilihat atau diminati oleh banyak orang. Ada pecel lele, ada lele kremes, dan masih banyak yang lainnya. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, ayo kita berwawancara langsung dengan Bung Wahudin. Beliau adalah pakarnya karena sudah menggeluti budidaya ikan lele ini sudah hampir 3 tahun lebih. Ayo kita ikuti video-video selanjutnya untuk mengupas tuntas budidaya ikan lele. Ayo kita ikuti, sahabat Gerai Gasia. Bung Wahudin, untuk budidaya ikan lele yang pertama kan mungkin kita harus mempersiapkan kolam. Nah, ini Bung Wahudin menggunakan terpal. Apa sih keuntungan dari menggunakan terpal? Tidak menggunakan plester atau juga dengan media bioflok? Satu, ya setiap kegiatan atau namanya apa hal pasti ada untung ada rugi ya. Katakan ada kelebihan ada kekurangan. Kalau untuk kelebihan terpal kita budidayakan dengan media terpal sendiri, satu, untuk biaya saya rasa lebih ringan daripada untuk media katakan plester ataupun untuk media bioblok, dan untuk yang model galian secara tanah langsung. Dan untuk katakan untuk kebersihan kolam sendiri, saya rasa lebih efisien, cara membersihkannya aja juga lebih praktis kayak gitu. Nah, untuk mempersiapkan sendiri bagaimana Bung Wahudin? Dari mulai awalnya ini kan menggunakan terpal, ini proses pembuatannya bagaimana? Yang dimaksud proses pembuatan dari awal? Dari awal ya. Kalau untuk proses pembuatan kolam dengan media terpal, yang pertama kita pasti membutuhkan yang namanya rangka. Nah, rangka ya kita bikin menggunakan rangka dengan media bambu. Kita bikin rangka dulu, kita mau bikin ukuran berapa. Kalau yang saya bikin ini contoh, ini ukuran 2 kali 3 meter. Ini ukuran 2 kali meter. Kita bikin rangka 2 kali 3 meter. Nah, setelah rangka jadi, nanti baru kita kasih yang namanya katakan patok ya, sebagai penguat
penguat agar yang namanya rangka-rangka tadi tidak jebol karena tekanan air yang sangat kuat. Setelah itu kita kasih kawat benrat atau kawat piles, kasih kawat biar kuat ya. Lebih bagus kita rangka itu semakin banyak rangka semakin bagus, karena untuk menghindari kolam jebol. Setelah rangka katakan jadi, patok sudah terpasang, baru kita kasih bikin pembuangan seperti ini, pembuangan ya, model pembuangan. Jadi kita bikin yang namanya model pembuangan, ada letter L, ada pipa. Kita menggunakan pipa ukuran 2,5 in bisa, atau yang lebih kecil juga bisa 2 in. Saya bikin untuk yang ukuran 2,5 in. Setelah itu kita kasih yang namanya adukan, campuran antara semen dan pasir untuk sebagai penguat biar kedudukannya pipa tersebut, pralon ini tidak robah. Setelah itu baru kita uruk dengan tanah ya. Nah, untuk kita uruk ya dengan tanah, kita uruk rapi biar rapi. Setelah tertutup semua, nanti baru kita hampar, katakan yang namanya sekam, tabur sekam ya. Kita lihat bikin tingkat kemiringan. Jadi tingkat kemiringan kegunaan sekam sendiri, satu untuk mengurangi resiko kebocoran terpal biar terpal lebih awet, yang kedua untuk mengatur tingkat kemiringan dari tanah, jadi biar pembuangan itu lebih cepat. Kalau nggak ada kemiringan rata, pembuangannya agak lambat. Nah, setelah itu kita udah bikin yang namanya sekam sudah selesai, baru kita hampar yang namanya terpal dihamparin. Mulai ya. Lanjut. Ini dilakukan langsung, Bung Wahidin, langsung dipasang terpal ini. Langsung setelah sekam sudah terpasang, sekam sudah dihampar ya, udah tingkat kemiringannya sudah diatur. Jadi di sana lebih tinggi daripada pembuangan. Pembuangan katakan lebih rendah. Langsung kita hamparin terpal. Kita setel terpal ya, biar katakan rata. Disetel rata. Setelah itu udah terpal terpasang, kita bikin sistem pembuangan. Jadi terpal nanti kita lubangin, tapi tanpa menggunakan lem. Caranya mudah sekali, yaitu kita potong pipa pralon ukuran sama, 2,5 in, kurang lebih antara 1 sampai 1,5 cm kita potong. Setelah kita potong, kita masukkan ke dalam terpal yang sudah dihamparin. Setelah itu kita ketok ya. Nah, tujuan Bung Wahidin, tujuan diberi sekam itu untuk apa? Di bawahnya kan dikasih sekam tadi, sebelum dikasih terpal itu kan diberi sekam atau dedak. Nah, ini tujuannya untuk apa, Bung Wahidin? Satu, untuk mengatur suhu ya, biar suhu stabil ya. Yang dimaksud suhu itu biar yang namanya suhu kelembaban sama yang namanya kering itu stabil katakan ya. Yang kedua, biar untuk mempertahankan keawetan dari terpal itu sendiri. Jadi untuk mengurangi resiko tingkat kebocoran yang terlalu tinggi, kalau di bawahnya ada katakan rumput yang tajam atau benda-benda lain, benda tajam, itu katakan bisa tertutup, jadi terpal tidak cepat rusak. Dan yang ketiga, untuk mengatur tingkat kemiringan dari kolam. Jadi untuk proses pembuangannya, kalau kolamnya rata, pembuangannya agak lambat. Nah, ini untuk pipa
itu dikasih lubang itu ya. Nah ini tujuannya untuk apa Bung Udin? Kalau lubang ini sendiri kita bikin ya, kita kasih bor, tujuannya itu untuk menghindari agar kolam itu tidak katakan roboh saat terjadi curah hujan yang terlalu lebat. Jadi air nanti kalau dari ada curah hujan terlalu lebat, nanti air nggak sampai luber ke kolam ya, keluar kolam, tapi air keluarnya ke sini. Jadi keluar ke sini ikan tidak terbawa kayak gitu. Masalah katakan lubang nanti bisa diatur. Besar kecilnya lubang bisa diatur tergantung besar kecilnya dari ikan itu sendiri atau benih itu sendiri. Bung Wahudin, setelah tadi ya sudah kita kasih sekam, terus kemudian dikasih pipa, terus dibentangkan terpalnya. Nah ini sudah dikasih air ya. Ini untuk ketinggian air berapa sentimeter ini Bung Wahudin? Ketinggian air katakan itu tergantung dari ukuran benih ya. Semakin kecil benih, air semakin rendah. Semakin tinggi ukuran benih, air juga semakin tinggi mengikuti. Itu untuk ukuran benih katakan kecil itu ya kita bikin antara 30 sampai 35 ukuran yang sentimeter itu. Tapi nanti kalau bertahap sampai ukuran katakan ukuran benih 2 3, nanti kita kasih lagi naik lagi 45. Untuk ukuran benih 57 kita kasih naik lagi. Nah setelah nanti menginjak lele pun udah masuk ukuran konsumsi, itu kita bisa nyampe ukuran katakan nyampe 80 cm airnya. Nah untuk panjang kolam ikan sendiri dan lebarnya berapa ini ukurannya Bung Wahudin? Kalau ini saya bikin itu untuk ukuran panjang kali lebarnya itu 3 kali 2. Ini untuk proses pemijahan, jadi ukuran kecil. Kalau saya bikin ini ukuran kecil untuk proses pemijahan dan untuk ukuran larva atau benih-benih ikan yang baru katakan menetas atau ukurannya masih ukuran 1 sampai 2 cm. Nah ini setelah dikasih air, langkah selanjutnya apa ini yang akan dilakukan oleh Bung Wahudin? Untuk langkah selanjutnya yang biasa saya lakukan itu kalau kita mau tabur benih atau memindah ikan yang masih kecil, kita kasih prebiotik lebih dahulu. Probiotik itu untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk katakan biar yang namanya larva atau benih ikan yang baru masuk itu tidak stres untuk menyesuaikan kadar keasaman dan pH juga, biar katakan untuk penyesuaian lah ikan tidak stres agar tidak kaget dengan kondisi yang baru. Iya. Nah contohnya seperti apa itu untuk probiotik sendiri? Probiotiknya ini buatan sendiri apa beli? Bikin sendiri. Kalau buatan pabrik ya saya rasa terlalu mahal untuk kalangan ekonomi bawah, saya rasa lebih mahal. Karena untuk M4 sendiri bikinan pabrik itu paling 1 liter itu nyampe 25.000 itu untuk M4. Tapi kalau ini saya bikin sendiri, cukup segini aja udah cukup, jangan terlalu banyak. Satu tutup botol apa? Drijen ya? Iya.
Ini nanti didiamkan berapa hari? Ini kurang lebih antara 1 minggu sampai 10 hari. 10 hari didiamkan, baru Diamkan, kemudian nanti, katakan benih atau Benih. larva ikan, nanti bisa kita masukkan sini. Bung Maudin, ini sudah ada ikannya. Tadi berarti didiamkan selama 10 hari. 10 hari. Nah, ini contohnya apa ikannya ya Bung Maudin? Ya. Ini untuk ikan ukuran antara 1 mau menginjak 2 cm. 1-2 kalau kita bicara ikan itu berarti biasanya bicara benih itu ini ukuran 1-2. Untuk pemilihan bibit sendiri, Bung Maudin ini menggunakan apa? Beli atau pemijahan sendiri? Kalau saya alhamdulillah sekarang saya belajar sedikit-sedikit ya, untuk benih kita produksi sendiri dengan cara pembenihan sendiri. Caranya bagaimana Bung Maudin untuk melakukan pembenihan sendiri? Bisa berbagi informasi dengan Gerai Gajah Channel ini? Ya kalau untuk pemijahannya terutama kita persiapannya itu harus ada punya indukan dan yang saya praktekkan juga harus punya kolam, ya setidaknya kolam kecil untuk pemijahan. Dan yang ketiga terutama juga paranet. Oh, harus diberi paranet ini? Iya, paranet. Tujuannya untuk apa ini paranet ini? Oh, tujuannya untuk menghindari kontak matahari secara langsung. Jadi katakan tetap matahari masuk, cuma tidak secara langsung kena ikan. Nah, untuk proses pemilihan bibit unggul ini Bung Maudin bagaimana dari pemilihan bibit unggul? Kalau bibit unggul sendiri saya itu biasanya kita memilih dari indukannya dulu. Indukan kalau katakan indukan udah unggul itu kelihatan udah kulitnya mulus ya, gerakannya lincah. Terus juga untuk pakan indukan sendiri kita harus menjamin. Kalau kita mau bikin katakan bibit unggul berarti indukannya dulu, terutama indukannya harus unggul. Pakannya juga harus menjamin ada protein tinggi. Yang saya biasa hindari itu untuk pakan indukan saya hindari, pakan tiren saya hindari. Tapi yang lainnya masuk, tapi untuk tiren saya hindari. Bung Maudin ini kan berarti pemijahan ya, dari mulai larva-larva ikan kecil ini kan dibesarkan. Nah, ini prosesnya berapa bulan untuk sampai panen? Kalau untuk dari mulai larva sampai katakan panen itu kurang lebih antara 3 bulan sudah bisa ada ikannya ukuran konsumsi atau udah panen. Nah, untuk perawatannya sendiri bagaimana? Diberi makannya itu apa, hanya mengandalkan pur atau asupan lain, misalnya tadi tiren atau yang lainnya? Kalau untuk larva sendiri, terutama larva ya kita masih menggunakan pur. Tapi kalau nanti menginjak ukuran tertentu, kita ada katakan pakan alternatif lain, contohnya kayak tiren. Tapi ada tanda kutip itu ukuran tertentu. Biasanya yang saya lakukan ukuran 57 ke atas. 5 sampai 7 cm ke atas itu biasanya udah masuk. Bisa katakan bisa pakai pakan alternatif. Nah, untuk tebar benih sendiri ini untuk kolam 4 meter ini berapa ekor ikan? Nanti setelah dilakukan proses penyortiran. Nanti kan ini nanti dipindahkan ya ke kolam yang lebih besar. Ini berapa untuk ukuran kolam ini? Ya, contohnya ini kan sudah ukuran besar. Kolam ukuran 3 kali 4 ya? 4 ya. Berapa ribu ekor bibit? Ini bukan 34 ini, berarti 3 kali 6 kurang lebih ini 50.000 juga masuk. 50.000 ekor. Ukuran 23 bisa masuk. Nah, untuk pemberian makanan sendiri ini setiap pagi dan sore hari atau? Kalau pemberian pakan yang biasa saya lakukan baik untuk katakan larva ikan atau ikan katakan benih yang sudah jadi benih,
itu satu hari 3 kali, mulai dari pagi biasanya udah dari jam 9 atau jam 8. Yang penting dari kolam itu sendiri sudah terkena sinar matahari, jadi untuk menghilangkan polusi. Yang keduanya nanti antara jam 3 sampai jam 4 kalau sudah kondisi cuaca tidak terlalu panas, jadi sudah, katakan orang Jawa udah bilang itu udah adem. Terus yang pakan yang ketiga itu nanti antara jam 9 sampai jam 10 malam. Berarti sehari dilakukan pemberian makan 3 kali. Nah, kemudian untuk perawatan selain diberi makan, apakah air-air yang ada di kolam ikan perlu dilakukan pergantian? Jelas, itu jelas, karena juga itu menentukan tingkat kesehatan dan keberhasilan seorang petani ikan. Ya, kalau kita nggak pernah ganti air, yang jelas ikan juga stres, lama-lama juga mati. Kalau untuk pergantian air sendiri itu tergantung jenis pakannya ya. Biasanya kalau masih menggunakan media pakan pabrikan atau pakan pelet itu 10 hari bisa bertahan, masih kuat, baru bisa ganti. Tapi kalau menggunakan pakan alternatif, terutama kayak tiren, pekatul, atau yang lainnya pakan alternatif, itu biasanya air cepat rusak. Antara paling lama itu 1 minggu harus ganti. Sudah berapa tahun ini budidaya ikan lele? Kurang lebih ada 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Nah, ini untuk apa penjualannya sendiri, ini langsung ke tengkulak atau ke konsumen langsung? Tergantung, kalau misalkan permintaan banyak kita ada tengkulak atau bakul yang kesini, kita tinggal hubungin saja dengan harga antara kisaran 17 sampai 18.000 per kilo. Tapi kalau untuk konsumen sendiri datang ke sini itu paling di bawah 1 kintal. Itu biasanya itu ada orang hajatan atau yang beli 1 kilo 2 kilo, kita tetap layanin lah yang namanya orang beli, tapi dengan harga tentunya lain, antara 20.000 karena pengambilannya sedikit. Tapi kalau bakul di atas 1 kintal itu dengan harga antara 17 sampai 18.000. Sahabat Geroikasia, demikian video kali ini, yaitu cara budidaya ikan lele dengan media kolam terpal. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami. Dukung channel YouTube kami, dan saya akan bangga dan terus berkreasi untuk memberikan yang terbaik untuk sahabat Geroikasia. Salam Geroikasia.